Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan ketempelan guna-guna dari orang ketiga, ya. Jadi orang ketiga itu banyak, ya. Orang ketiga itu bisa jadi seseorang yang ingin merebut mantan dari kita untuk menggantikan kedudukan kita. Misal sebagai suami, ya. Atau seseorang yang ingin memisahkan mantan dari kita karena tidak setuju mantan bersama kita. Misal orang tuanya mantan, keluarganya mantan, teman dan sahabatnya mantan. Jadi ketika mereka ingin memisahkan mantan dari kita, baik untuk merebut, untuk menjadikan mantan ini suami atau istri, begitu kan? Atau ingin memisahkan agar mantan jangan bersama-sama kita, itu banyak orang yang kemudian memilih cara sihir, atau masyarakat kita sering menyebutnya sebagai guna-guna, ya. Nah, ada 3 tanda ketika guna-guna itu atau sihir itu sudah bekerja pada diri mantan. Jadi ada seorang saudara saya tuh, ya. Sejak awal pernikahan mereka itu memang mertuanya yang wanita atau ibu mertuanya itu sudah tidak setuju. Tetapi yang ngotot itu, yang tetap menginginkan si laki-laki ini jadi mantu adalah bapak mertuanya pada saat itu, karena mereka dekat. Ketika bapak mertuanya sudah berpulang, sudah tidak ada, nah ibu mertuanya ini kembali, ya, ke semangat awalnya, tidak setuju tadi. Maka dia berusaha memisahkan anak mantunya ini. Dia tidak peduli sudah ada cucu, kan cucu itu kan cucu dia juga, dia tidak peduli itu, ya, karena banyaklah alasannya, yang menantu ini pelit segala macam, ya, sehingga dia mendapatkan manfaat yang sedikit daripada anaknya dan lain-lain lah. Pokoknya alasan kan bisa dicari-cari. Tapi mereka berusaha tuh untuk memisahkan suami dan istri ini. Apa yang mereka lakukan? Yang melakukan guna-guna itu, ya, saya membantu full pada saat itu, ya, dan itu kita berjuang sangat keras tuh untuk menemukan buhul-buhul sihirnya. Jadi ketika istrinya lagi berangkat kerja, nah suaminya pulang tuh, ya, bersama kita cari itu di mana ditanamkan buhul-buhul sihirnya. Itu di rumah dan pekarangan itu kita ketemu itu buhul sihirnya itu mungkin hampir 200. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana cara mencarinya? Istikharah, bertanya kepada Allah, ya, nanti Allah kasih petunjuk tuh. Jadi di mana itu ditanamkan buhul-buhul sihirnya itu, getarannya itu rasanya beda dengan kalau bersih, ya. Jadi kita buka saja telapak tangan kita itu, kalau ada buhul sihirnya itu terasa panas tuh di telapak tangannya. Tapi kalau bersih, nah begitu cara mendeteksinya. Tapi kita minta pertolongan kepada Allah, kita istikharah. Nah, jadi ketemu hampir 200 buhul sihir. Ada yang dibentuk seperti pocongan kecil itu, ya. Ada dalam
apa itu ya, dalam wadah tanah liat itu. Kemudian ada yang dimasukkan dalam buntelan begitu, ditaruh di plafon rumah, di pekarangan rumah, di bawah tempat tidur, di dalam bantal. Kemudian bahkan ada yang dijahitkan di bawah permadani. Terus kursi itu ya, kalau kursi itu bentuknya begini itu, nah di sela-sela antara kursi jok itu ya, kursi sofa itu kan biasanya ada sela-sela antar lipatan. Itu ketemu hampir 200 buhul sihir. Ya. Bahkan ada yang, jadi ada tangga tuh ya, di depan rumahnya itu ada tangga begitu, ke halaman belakang rumahnya ada tangga tuh. Nah di bawah tangga itu, jadi perbatasan antara tangga yang paling bawah dengan konblok itu, di sela-selanya itu ya ditanam juga. Jadi saya ambil air begitu, saya istikharah, saya bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, dan ayat kursi. Kemudian saya siramkan tuh. Saya lihat tuh mana yang paling cepat mengering itu dari konbloknya tadi, atau perbatasan-perbatasan itu. Nah itu harus dibongkar semua. Dan ketemu hampir 200 kita hitung. Itu selama membersihkan dia itu hampir selama 1 bulan. Ya, jadi teman saya itu terpaksa kerjanya pamit terus, karena kan sehari paling bisa ketemu 10, 5 begitu kan. Nah jadi ketika buhul sihirnya ini sudah bersih, itu langsung kelihatan istrinya lumayan normal lah ya, sekitar 80%. Nah, tapi saya bilang, ini yang bisa kita temukan buhul sihir yang fisiknya kelihatan, tapi yang dicampurkan dengan minuman ya, dimasukkan ke dalam sumur ya, kemudian dipakai mandi, dimasukkan melalui makanan dan seterusnya. Itu sulit tuh ya, apalagi istrinya kalau mau diruqyah mestinya tidak mau kan, karena dia merasa normal dan baik-baik saja. Nah ketika istrinya sudah hampir normal itu, saya bilang ke adik saya ini, kamu harus pindah rumah. Akhirnya pindah rumah ya, pindah rumah. Nah di rumah yang baru itu ya mungkin sekitar 2 bulan sampai betul-betul normal 100%. Tapi itu pun saya bilang, rumahmu yang baru jangan sampai keluarga mertuamu tahu. Nah pada saat istrinya sudah normal, nah itu terpaksa saya yang ngasih pengertian. Ya bukan memutus silaturahmi, tetapi memang realitanya seperti itu. Kalau sampai mereka tahu rumahmu kan nanti didatangi lagi tuh. Ya, disiram-siram tuh depan pagar segala macam. Nah, kalau pengen tenang ya paling tidak untuk beberapa waktu jangan sampai keluarga mertuamu tahu dulu rumahmu yang baru di mana. Ya, begitu. Nah, pengalaman seperti ini tentu banyak tuh yang mengalaminya. Dan sihir itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan dan diajarkan sejak lama. Ya, jadi para setan itu sejak lama tuh, sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, itu setan-setan itu sudah mengajarkan sihir kepada manusia. Nanti bisa dilihat penjelasannya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, sihir itu salah satunya adalah sihir tafrik, guna-guna.
untuk menceraikan suami dan istri. Guna-guna itu juga bisa bentuknya seperti ilmu pelet untuk membuat orang jatuh cinta. Nah, ketika mantan ini ketempelan, ada 3 tandanya. Yang pertama, emosinya jadi meledak-ledak, sangat emosional, emosinya sangat tinggi, mudah tersinggung. Padahal kemarin-kemarin orangnya sabar. Jadi mudah tersinggung sehingga bertengkar terus. Kalau bertengkar tiap hari kan cepet banget tuh cerainya. Yang kedua, blank. Kalau diajak ngobrol sering tidak nyambung. Tatapan matanya tuh kelihatan kosong begitu, seperti orang melamun. Ya. Kadang-kadang malah tidak kenal dengan kita. Kalau ditanya sesuatu dia lupa. Nah, itu tandanya yang kedua. Dan yang ketiga, ya, ini bisa dilihat kalau masih suami istri saat dia tidur. Tapi sebelum kita bahas lagi, yang ketiga, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, kalau tidur itu sering bicara dalam tidur. Ada masyarakat kita yang menyebutnya rep-repan. Ada juga yang menyebutnya mengigau. Ya, walaupun ini juga kalau dilihat dari ilmu kedokteran, secara medis itu juga ada penjelasannya. Tetapi umumnya sihir itu bekerja ketika orang sedang tidur. Ya, apalagi kalau tidurnya tidak berwudu dulu, tidak berdoa. Kalaupun sudah berdoa masih main handphone begitu kan. Seharusnya kan kalau sudah berdoa langsung tidur. Ini masih main handphone lagi, nanti ngambil minum lagi dan seterusnya. Nah, jadi sihir itu biasanya bekerja di malam hari ketika orang sedang tidur. Nah, maka ketika mantan itu ketempelan, ya kalau tidur sering ngigau, ya sering mimpi buruk, sering rep-repan dan seterusnya itu. Nah, kalau ada 3 tanda ini, maka mantan memang besar kemungkinan minta pisah karena ketempelan. Apa yang menempel ya? Yang menempel pengaruh sihirnya tadi. Siapa yang membawa pengaruh sihir itu tadi? Setan, jin. Nah, itu jinnya banyak yang menempel. Karena kalau jinnya cuma 1, 2, 3, 4 biji, belum ngasih pengaruh tuh. Itu kalau bisa membuat orang sampai blank itu paling tidak jinnya itu bisa sampai 200, 300 tuh. Ditaruh di sekitar kepalanya ya. Kalau orang sampai bisa lupa itu bisa ribuan tuh jinnya. Artinya mantan sekarang ketempelan. Ya. Nah, kalau dia ketempelan bagaimana solusinya? Ya harus dibersihkan. Ya, tadi kita bisa minta bantu kalau punya saudara, punya teman, ustadz begitu. Karena biasanya para ustadz sangat menguasai ya untuk pembersihan yang demikian tadi. Ya, saya pikir itu yang paling mudah ya. Mesti di sekeliling kita, di lingkungan kita ada ustadz ya. Kita kenal baik atau guru ngaji kita. Nah, coba bertanya kepada mereka, minta bantuan mereka, ajak mereka ke rumah. Ustadz-ustadz yang ahli ibadah itu biasanya memang perasaan mereka sangat tajam untuk bisa merasakan sebuah rumah itu energinya itu tumpang tindih ya. Maka kalau mau yang mudah begitu ya, coba minta bantuan. Insya Allah ya,
ya mungkin butuh waktu 4 sampai 6 bulan ya, agar bisa betul-betul bersih kembali. Kalau mau berusaha sendiri bisa, ya dengan cara diruqyah. Ya diruqyah itu ya bisa dibawa ke ustadz atau diruqyah sendiri. Kan video tutorial ruqyah juga banyak di berbagai channel YouTube. Di channel kita ini juga ada. Nanti dibuka playlist, lihat yang judulnya ruqyah. Nanti bisa diamalkan, semoga orang yang kita cintai bisa dibersihkan dari pengaruh yang demikian. Bagaimana kalau dia jauh sekarang, misal sudah bercerai, sudah tidak satu rumah, ya diruqyah jarak jauh. Ya, insya Allah juga efektif ya, meski memang tidak bisa secepat kalau ruqyah itu ketemu dan orangnya juga bersedia untuk diruqyah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.